Halo generasi emas, calon wirausaha sukses. Kita semangat dulu ya. Semangat pagi. Alhamdulillah, ini calon wirausaha sukses memang harus semangat ya. Kita nggak boleh loyo dan nggak boleh ngeblok, semangat selalu. Jadi hidupnya itu harus penuh dinamika, harus menghadapi berbagai tantangan, harus siap selalu menikmati apapun yang ada yang kita hadapin. Jadi kita orang-orang pencari solusi adalah orang-orang yang tangguh dan Selamat datang di channel Missouri Korean Center, guys. Channel yang penuh dengan inspirasi dan motivasi. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. bermental tangguh. Anda berada di sini, di ruangan ini, tentu Anda adalah pilihan. Kan Anda mau masuk ke sini kan harus melalui berbagai pertanyaan-pertanyaan kan. Itu adalah merupakan tes gitu. Tes apakah mental Anda itu siap untuk berwirausaha apa enggak. Yang paling utama, membangun personal branding. Kita sebagai wirausaha, kita harus bisa mengembangkan personal branding kita. Tahu branding dari usaha kita, lembaga kita, ya. Ada yang tahu apa itu personal branding? Ayo, tunjuk tangannya. Ayo, nanti Ibu kasih kalung loh. Ayo, nih pelatihan Korean Center harus bisa mengajak para peserta untuk aktif, kreatif, produktif, dan inovatif. Jadi, anak-anakku sekalian harus menunjukkan ekspresinya gitu ya. Gak usah takut-takut, gak usah malu-malu. Disinilah Anda mau ceria, disinilah Anda mau bergembira. Silakan tunjukkan ekspresi. Dan kalau Ibu bertanya, jawab. Walaupun salah nggak apa-apa. Kalau menjadi seorang wirausaha, harus berani untuk melakukan sesuatu untuk salah dulu gitu. Takut dengan salah, kamu akan jadi takut untuk melakukan sesuatu. Jadi seorang wirausaha itu harus aktif, kreatif, produktif, dan inovatif. Nah, sekarang Anda dituntut untuk proaktif. Ibu akan menyiapkan 6 kalung ya. 6 kalung itu untuk orang-orang yang proaktif. Jadi nanti pertanyaan akan dikasih beng-beng ya. Nanti beng-beng dikumpulin dulu gitu. Nah, nanti 6 terbanyak yang mendapat beng-beng itu akan mendapat kalung aksesori cantik. Kalung itu adalah hasil binaan keterampilan dari Korean Center gitu ya. Oke, baiklah kita ke materi ya. Personal branding adalah proses pembentukan citra diri dengan aspek-aspek yang kamu miliki. Aspek ini meliputi kepribadian, pencapaian yang telah diraih, pengembangan bakat minat, ya, pengembangan kemampuan diri, promosi diri ya, promosi produk kita gitu. Ya, itu harus kita lakukan kalau kita ingin menjadi wirausaha. Promosi kemampuan diri kita. Promosi apa yang menjadi kemampuan dari lembaga kita gitu. Itu harus kita promosikan. Sekarang enak loh. Media sosial itu adalah wadah promosi diri kita gitu. Anda pikir ya, dulu saya membangun personal branding saya gitu. Saya punya ilmu pengembangan kepribadian gitu ya. Orang kan tidak tahu apa ini. Saya belajar jurnalistik, jadi saya padukan antara jurnalistik dengan ilmu saya sinergi dengan jurnalistik sehingga saya menulis di satu media ya, dulu namanya media Benteng Pos ya. Itu saya menulis di sana. Itu kan juga karena kemampuan saya menjalin komunikasi dengan pimpinannya. Pimpinannya itu adalah Bapak Lekat Espaguci itu. Dia adalah membina saya dan dia membimbing saya dan dia memberi wadah dengan saya. Itu karena saya punya kemampuan menjalin komunikasi dengan beliau. Beliau yang membimbing saya, menuntun saya agar bisa mensinergikan antara ilmu pengembangan pribadi saya dan ilmu jurnalistik saya. Sebenarnya saya nggak pinter-pinter banget di jurnalis. Dia itu yang selalu membimbing saya dengan beliau kan. Kalau saya tidak belajar membangun personal branding di John Robert Power dulu, belum tentu saya tahu gitu. Ada beberapa cara ya untuk kita membangun personal branding kita. Pertama, kamu harus mengenal dirimu sendiri. Kamu harus tahu potensimu apa, kelebihanmu apa, kekuranganmu apa. Pilihlah dunia yang memang kita suka. Karena kalau kita suka, tantangan-tantangannya akan kita nikmati dan memacu semangat kita. Tapi kalau kita nggak suka, hambatan-hambatan tantangannya itu akan menjadi keluhan kita. Media sosial ini adalah wadah yang paling tepat untuk kita membangun personal branding kita. Kita tidak usah membayar iklan, kita tidak usah membayar promosi gitu. Kita rajin membuat status ya, kita rajin menunjukkan apa keahlian kita gitu. Itu kita sudah membangun personal branding kita. Tapi ini ya yang perlu kita perhatikan ya. Mulailah dengan nama pribadi kita,
atau nama lembaga kita yang itu misalnya Wiswari Corin Center. Nah, nama pribadi saya kan Wiswari, Corin Center adalah nama lembaga saya. Setiap akun kita buat itu Wiswari Corin, dan wajah kita memang harus kita perlihatkan ya. Namanya Facebook. Facebook itu kan face kita kan. Jadi harus diperlihatkan gitu. Atau misalnya kita produk kita agar kita perlihatkan gitu. Settingannya. Misalnya kita tujuan kita kan untuk dikenal ya. Untuk dikenal kalau kita dikenal, follower kita banyak, pengikut kita banyak, itu banyak tawaran kerjasama itu datang ke kita gitu. Jadi seperti misalnya TikTok. TikTok itu kalau kita sudah 10.000 lebih follower kita tuh dikejar-kejar dengan untuk FB Live lah, dengan series lah gitu ya. Kita YouTube kalau belum 1.000 subscribe kita, 1.000 jam tayang kita gitu, kita belum diakuin gitu. Kita belum dimonet dan kita belum mendapat uang. Jadi pentingnya kita menaikkan personal branding itu. Kalau kita sudah tinggi gitu, kesempatan itu akan banyak datang ke kita. Settingannya itu jangan cuma kita misalnya hanya teman, itu salah. Kita harus membuat settingan itu untuk publik. Saya lihat teman-teman tuh banyak ya yang tujuannya promosi, yang tujuannya ingin dikenal gitu. Tapi dia settingannya itu hanya teman. Tapi kalau kita settingnya publish gitu, itu berarti ya seluruh orang yang bukan teman kita juga bisa melihat gitu. Itu penting sekali ya gitu. Seperti kita kalau YouTube itu, kalau kita hanya buat dari misalnya kita setting kita hanya buat dari YouTube Studio. Nah, itu beda hasilnya kalau kita menge-share itu dari Google Chrome. Kalau YouTube Studio itu hanya orang-orang yang di YouTube saja yang bisa dilewatin gitu. Tapi kalau kita settingnya dari Google Chrome, ya itu akan lebih luas jangkauannya. Itu penting untuk diketahui untuk orang-orang yang akan menaikkan personal brandingnya. Kalian semua calon wirausaha, itu penting sekali. Kalaupun kalian tidak memperlihatkan wajah kalian, tapi produk kalian harus kalian iklankan. Iklankan ya dengan begitu, dengan menaikkan di media sosial. Kalaupun kita nggak bayar iklan ya, kita nggak bayar promosi. Kalau bayar ya itu lebih baik lagi gitu. Tapi tunjukkan apa yang menjadi ikon Anda, itulah yang ditunjuk. Asah keterampilan bidang apa yang Anda tekunin gitu ya. Keterampilan ini adalah elemen penting lainnya dalam membangun citra diri kita. Maksimalkan potensi diri kita dengan kemampuan keterampilan kita. Ya mungkin kita dengan kursus, dengan belajar, dengan mengikuti tutorial, itu adalah salah satu cara untuk kita mengasah keterampilan kita gitu, untuk meningkatkan persona branding kita gitu. Tentukan target audience kita gitu. Punya produk apa? Ini sasarannya nih anak muda gitu. Membrandingkan itu cara komunikasi kita dengan anak muda gitu kan. Membuat network marketingnya gitu ya. Jadi manfaatkan semua platform yang ada gitu zaman sekarang. Kehadiran teknologi itu benar-benar sangat membantu kita deh, personal branding kita. Powerful deh pokoknya, manfaatkan semuanya, platformnya gitu. Nah, itu dimanfaatkan. Jalin komunikasi yang benar dan yang baik gitu. Nanti kalau sudah dekat gitu kan, kita bisa memasukkan apa yang menjadi target kita, apa yang menjadi tujuan kita. Tapi hatinya, sentuh dulu hatinya. Itu akan membuat Anda berhasil untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Tunjukkan keramahan kamu ya, keramahannya ikhlas, jangan terlalu dibuat-buat ya gitu. Kemudian jalin komunikasi dan tunjukkan keprofesionalan kamu dalam bidang yang kamu tekunin. Itu akan membuat citra dirimu semakin meninggalkan kesan yang baik terhadap calon pelangganmu, calon klienmu. Jadi yang harus kamu camkan, jadi wirausaha itu tidak segampang apa yang kalian kira loh. Melihat orang sukses seperti melihat ibu saat ini ya, pimpinan umum Yayasan Corin Center gitu ya. Lembaga Corin Center tuh ada di mana-mana, sudah ada 8 cabang, sudah banyak sekali bisa merekrut para psikolog, tenaga kerja, sarjana-sarjana gitu. Tapi jangan kamu lihat sekarang. Kalau kamu lihat sekarang, kamu ingin ikut seperti ibu, wah kamu bisa stres. Karena ini sudah saya bangun, sudah hampir 20 tahunan gitu. Dan ini juga yang jadi otaknya adalah anak saya Corin. Aquarin Febrianti, Magister Manajemen dan psikolog.
ya wajar dong. Otak saya punya skill, keterampilan, banyak keterampilan saya. Tapi saya tidak punya manajemen karena dia memang saya sekolahkan untuk itu, gitu. Beda dong, saya yang bukan sarjana. Saya ini bukan sarjana loh. Saya jadi master personality development. Itu semuanya penghargaan. Penghargaan dokternya dari American Institute of Management. Master personality development-nya itu dari Asosiasi Personality Development Asia, itu berpusat di Bangkok. Dan semuanya bukan target saya awalnya. Saya hanya melakukan apapun yang terbaik dan saya ingin profesional dalam bidang apapun yang saya tekunin gitu. Nah, sehingga efeknya saya yang menilai saya kan masyarakat, orang lain. Sehingga saya dianggap wajar diberi penghargaan itu. Saya sangat bangga dengan penghargaan itu gitu. Karena saya sudah mengaplikasikan ya ilmu saya dan melampaui jauh dari batasan-batasan di masyarakat. Wajar kalau saya diberi penghargaan. Dan selalu yakin ya bahwa kita bisa melakukan apapun. Kalau kita mengatakan kita bisa, kita pasti akan bisa. Dan kondisikan diri Anda, fokus bahwa Anda adalah wira usaha sukses. 5 tahun ke depan Anda sudah sukses. Amin. Amin.